Hai, welcome back to my channel. Apa kabar semua kawan Meli Kuhlen? Semoga kalian semua selalu sehat dan selalu diberikan kelimpahan rezeki. Hai, hari ini kita membuat bakwan Malang. Pertama-tama yang kita siapkan yaitu sambal baksonya terlebih dahulu. Giling cabai rawit merah, bawang putih, kaldu jamur, dan berikan sedikit air tawar. Giling hingga halus, lalu kita rebus hingga mendidih. Sisihkan. And for the next step adalah membuat adonan baksonya. Di sini membuat dua jenis adonan, untuk yang digoreng dan untuk yang direbus. Untuk yang digoreng, saya membuat dari dada ayam file dan udang. Pertama-tama yuk kita bikin adonan yang digoreng dahulu, yaitu giling halus file dada ayam, tambahkan bawang putih goreng dan lada bubuk, lalu tambahkan kaldu jamur. Setelah itu masukkan minyak wijen, and then masukkan 3 butir telur. Lalu giling hingga benar-benar halus. Setelah halus, masukkan udang yang sudah kita kupas kulitnya dan dicuci bersih, giling lagi hingga halus. Matikan blender dan masukkan tepung sagunya. Giling lagi hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Setelah rata, matikan blender dan angkat adonan tadi. Letakkan dalam mangkuk, lalu kita isikan satu persatu. Untuk yang pertama, saya membuat adonan yang panjang. Ini nanti untuk digoreng ya. Ambil selembar kulit pangsit, isi 1 sendok adonan, lalu rekat-rekatkan bagian pinggirnya dengan putih telur. Sisihkan. Lakukan hingga habis atau beberapa biji sebagai bentuk adonan yang pertama. Untuk yang selanjutnya kita membuat isian siomay. Sama dengan isian panjang, hanya bentuknya saja yang berbeda. Kita lakukan hingga habis, lalu sisihkan semuanya. Untuk selanjutnya kita buat yang untuk isian tahu. Belah tahunya isi juga dengan adonan ayam dan udang tadi. Ini semua untuk adonan yang digoreng. Nantinya kita juga akan membuat bakso gorengnya. Setelah ini semua selesai kita isi. Untuk bakso gorengnya akan langsung kita bulat-bulatkan saat minyak sudah mulai panas. Setelah cukup, kita mulai memanaskan minyak dan menggoreng bakso terlebih dahulu, yaitu kita bulat-bulatkan bakso kecil-kecil dan langsung kita goreng dengan api sedang. Lihat caranya seperti di video. After that kita masukkan gorengan panjang, gorengan siomay. Lalu kita goreng dengan api yang mulai kita naikkan suhunya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk hingga golden brown. Setelah itu angkat dan tiriskan. Pada bakso yang digoreng ini kita lihat warnanya sangat cantik dan baksonya juga bagus.
Tadi karena kita menambahkan telur. Untuk kawan Mehlikulen yang ingin berjualan, saat menggiling adonan bisa juga ditambahkan baking soda supaya adonannya lebih kokoh. Selanjutnya kita mengisi tahu dengan adonan bakso dan mulai kita goreng lagi. Setelah golden brown, angkat dan tiriskan kembali. Sisa adonan daging ayam udang tadi bisa juga kita rebus. Contohnya seperti ini, didihkan air, lalu masukkan untuk yang direbus. Beberapa siomay dan adonan panjang juga ada yang direbus, hanya sebagai variasi saja. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Ada juga yang akan dikukus, yaitu tahu putih yang sudah dilubangi bagian tengahnya dan dikeluarkan tahunya, lalu isi dengan adonan ayam udang, lakukan hingga habis dan sisihkan terlebih dahulu. After that, kita melangkah ke step selanjutnya, yaitu membuat adonan bakso daging sapi. Di sini saya menggunakan daging sapi giling tanpa lemak. Tambahkan bawang putih goreng, lada bubuk, putih telur, file dada ayam sebagai campuran, and then tambahkan ice cube ke dalam blender dan mulai giling adonan hingga menjadi adonan yang halus. Lakukan bertahap ya, supaya mesin blendernya tidak panas. Jika sudah benar-benar halus, tambahkan tepung sagu, lalu blender kembali hingga tercampur rata. Setelah halus seperti ini, ambil adonan dan letakkan dalam wadah. Siapkan air mendidih dan kita mulai membuat baksonya setelah airnya mendidih. Caranya seperti nampak di video. Jika adonan sudah cukup banyak, didihkan bakso tadi hingga mengapung. Sementara itu kita juga menyiapkan es batu di wadah. Sisa adonan bakso kita masukkan ke dalam siomay. Lakukan hingga habis, sisihkan. Setelah itu kita juga mengisi tahu dengan adonan bakso sehingga menjadi tahu bakso. Lakukan hingga habis dan juga kembali sisihkan. Di sini tampak yang merah adalah adonan menggunakan daging bakso sapi, yang putih menggunakan daging ayam udang. Nanti semuanya akan kita kukus. Nah, jika bakso tadi sudah mengapung, kita angkat dan langsung kita tiriskan, masukkan ke dalam wadah berisi air es supaya baksonya menjadi kenyal, karena kita tidak menambahkan pengenyal. Jadi cara ini untuk membuat bakso menjadi kenyal. Sekarang kita mengukus semua adonan sisa bakso tadi, baik yang berisi adonan ayam udang maupun daging sapi, kita kukus hingga matang sekitar 20 hingga 30 menit. Sambil menunggu, kita angkat bakso yang sudah kita rendam dalam air es tadi. Kita letakkan dalam wadah dan sisihkan. Nah, sekarang adonan yang dikukus sudah matang pula.
Angkat dan letakkan juga dalam wadah. Ini semua bisa kita simpan dalam freezer ya kawan Melikulen. Langkah selanjutnya kita memotong daun bawang dan daun seledri, nanti fungsinya untuk kuah bakwan Malang kita. Setelah selesai dipotong, sisihkan dalam wadah. Lalu kita mulai meracik baksonya. Di sini saya menambahkan mie dan bihun. Ini sesuai selera saja ya. Kita masukkan tahu yang sudah dikukus dan aneka gorengan ditambah dengan bakwan. Bakwannya tadi saya bikin yang besar dan kecil, hanya berbeda size saja. Setelah kita tata, kita tambahkan daun seledri dan daun bawang, jumlahnya sesuai selera saja. Untuk kuah bakwan Malang, ciri khasnya rasanya light. Jadi saya hanya menggunakan tulang sumsum sapi yang sudah saya rebus dan dibuang air rebusan pertamanya. Lalu saya tambahkan air baru dan ditambahkan dengan bawang putih goreng juga kaldu jamur. Jika rasa sudah pas, kita siramkan ke atas racikan bakwan kita tadi. Jangan lupa untuk ditambahkan sambal bakwan Malangnya. Inilah bakwan Malang kita. Jangan lupa ya untuk kawan Melikulen, like, share, and subscribe channel saya ini. Happy cooking dan kesyun, bye-bye.